berada di skuadnya. Dan inilah di Persib Bandung, asuhan pelatih Jaya Hartono. Ya, kita lihat bagaimana komposisi yang ditampilkan oleh Jaya Hartono agak sedikit berbeda. Dan kita tahu ada Maman dan juga Gilang Angga disimpan oleh Jaya dengan memainkan Salim Alaidrus serta Waluyo sebagai dua kapten kesebelasan. Dan inilah dia Persik Kediri. Iya, kita lihat Persik Kediri hari ini tanpa memainkan salah satu strikernya, Budi Sudarsono, di mana di pasangannya Gonzales di depan kita lihat 3-5-1 di susunan pemain, tapi bisa jadi dalam menyerang nanti menjadi 3-1-5 di depannya. Kita lihat bahwa salah satu juga andalan mereka yaitu Inilah dia big match Persib Bandung menghadapi Persik Kediri dari Stadion Manahan Solo. Eka Ramdhani kali ini langsung saja dia berikan umpan kepada Lorenzo Cabanya. Sebuah tendangan di luar kotak penalti. Cukup keras, masih berada di samping kanan dari gawang Marcus Harrison. Ya, usaha yang bagus dari Cabanas untuk menggertak, paling tidak untuk mencoba menggoyang pertahanan dari Persik Kediri pada malam hari ini. Memang Cabanas kita diharapkan tentu saja akan memberikan bola-bola matang ke jantung pertahanan Persik dan juga umpan-umpan yang matang. Kanan kali ini coba dilakukan oleh Coach Yuli. Bila dia Coach Yuli langsung berikan umpan ke dalam kotak penalti. Masih berhasil diamankan tadi oleh Hilton Moreira yang mundur cukup jauh untuk membantu jalannya pertahanan. Langsung kembali umpan kepada Coach Yuli. Kita lihat bola langsung saja diamankan dengan baik oleh Salim Alaidrus. Pemain yang juga kembali tampil sebagai starter dari tim Persib Bandung. Tema Mursadat baru saja tadi melakukan sebuah tendangan. Dan kali ini masih terjadi pergumulan perebutan bola di lapangan tengah. Nyek Nyobe, masih Nyek Nyobe kali ini. Dorong saja dia. Sebuah umpan pada Zainal Arif. Dan langsung saya kembali melebar ke sektor sebelah kanan Waluyo. Maksudnya tadi memberikan bola kepada Rafael Bastos. Gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Inilah dia Waluyo, pemain yang ditransfer dari Delta Sidoarjo. Haryanto kepada Mahyadi Pangabean kali ini. Langsung saja Mahyadi Pangabean mengarah kepada El Loco Gonzales. Legimin Raharjo kepada Kusnul Yuli. Masih Kusnul Yuli kita lihat. Maksudnya tadi kepada pergerakan dari Suswanto dan berhasil dipotong dengan baik oleh Suwita Patah. Masih Suwita Patah. Dapat dikontrol tadi oleh Legimin Raharjo. Dan langsung kembali perebutan Christian El Loco Gonzales kepada Mahyadi Pangabean. Tempo cepat diperagakan oleh kedua tim dalam pertandingan malam hari ini. Sebuah umpan kerjasama yang dari El Loco Gonzales dan juga Mahyadi Pangabean kali ini. Ada Waluyo menutup ruang gerak dari Mahyadi Pangabean. Seorang pemain dari Persib Bandung masih tergeletak. Ya, Waluyo. Ya, seperti kita lihat tadi ada tabrakan antara El Loco Gonzales dengan Waluyo. Sesuatu terjadi pada pergelangan tangan kanan dari Waluyo. Bagaimana tadi Hilton Moreira memang sempat tertabrak dia dengan Waluyo. Paling tidak dalam 2 menit pertandingan awal ini kita sudah lihat bagaimana karakter pemain Persik, yaitu mereka manfaatkan betul lebar lapangan dalam menembus pertahanan Bandung, di mana tadi Gusnul Yakin di kanan, kemudian juga Mahyadi melakukan gerakan overlapping di kiri, dan kalau ini tidak bisa dibaca oleh pertahanan Persib akan cukup berbahaya. Ini merupakan partai nostalgia bagi kedua pelatih yaitu Jaya Hartono dan juga Arkan Yuri. Zainal Arif kali ini umpan daerah tadi maksudnya kepada pergerakan yang dilakukan oleh Rafael Bastos masih dapat dipatahkan. Dan kali ini bola melalui Mahyadi Pangabean. Langsung saja Mahyadi kepada Christian El Loco Gonzales atau juga Ronald Fagundes. Kembalikan kali ini kepada Mahyadi Pangabean. Cukup baik kali ini berada dalam kotak penalti. Sudah berada dalam posisi offside Ronald Fagundes. Kita lihat asisten wasit 1 telah mengangkat bendera dalam tayangan lambat. Ronald Fagundes telah berada dalam posisi offside. Kembali kali ini tekanan dari anak-anak Kediri. Melalui Ronald Fagundes terus bergerak dia mencari peluang. Gagal melewati Waluyo. Dan kali ini Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira kita lihat. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini.
Hilton Moreira akan melakukan. Berikan dia kepada Rafael Bastos. Ada Usep Munandar tadi. Balik lagi terjadi perebutan Salim Alaidrus. Bila dia Salim Alaidrus menempati posisi fullback kiri. Hamka Hamzah. Dari pas langsung tadi maksudnya. Kali ini bola Tema Mursadat kepada Nova Arianto. Kita lihat Persib Bandung berusaha untuk memelankan tempo permainan. Waluyo, pressing cukup ketat. Ronald Fagundes. Nick Nyobe kali ini kembali berhasil menguasai bola. Ada Usep Munandar kembali. Suswanto tadi. Kembali lagi melalui Eka Ramdhani. Wow, sementara ini Persiwa unggul 1-0 atas PSM Makassar. Bila dia Zainal Arif dan Haryanto. Pemain yang memang mengalami cedera pada hidungnya ketika di partai terakhir. Ketika mereka bertanding melawan Pelita Jaya. Ya, tampak sekali pelatih Arcan Yuri ketika mereka harus kehilangan seorang Danilo Fernando. Lebih banyak menumpuk banyak breaker di lini kedua Persik Kediri. Paling tidak ini satu cara untuk mengimbangi tingkat kreativitas di lini kedua Persib Bandung. Hilton Moreira kali ini berada menyisir di sektor sebelah kiri, dibayang-bayangi ketat dia oleh Mahyadi Pangabean. Ke belakang kali ini kepada Waluyo. Ke tengah ada Nova Arianto yang datang membantu. Masih berikan kepada Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Kerjasama cukup baik kepada Chris atau juga Zainal Arif. Terlambat sepersekian detik Zainal Arif. Peluang yang sangat baik dari Persib Bandung. Cukup bagus sekali sliding yang dilakukan oleh pemain belakang Persik tadi, di mana berbarengan ketika Zainal Arif melakukan syuting, kemudian melakukan sliding yang rata dengan rumput, jadi tidak terjadi pelanggaran, Rendra. Hamka Hamzah kali ini berikan bola kepada Legimin Raharjo. Masih Legimin Raharjo. Langsung dia melebar di sektor sebelah kiri kepada Ronald Fagundes. Ada Nyek Nyobe, tenang saja dia melakukan sebuah clearance. Kembali berhasil kuasai oleh Suswanto menuju Kusnul Yuli. Masih Kusnul Yuli, gagal dia melewati Salim Alaidrus dan datang membantu Hamka Hamzah. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persik Kediri. Kita lihat Kediri terus-menerus menggempur anak-anak Bandung. Lorenzo Cabanyas mencetak 2 gol. Gol terakhirnya ketika Persiwa gagal di Wamena ketika mereka takluk 1-3 dari tuan rumah. Kembali melalui Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira kali ini menguasai bola untuk Persib Bandung. Nyek Nyobe maju cukup jauh. Kembali kerjasama tadi maksudnya Zainal Arif. Suwita Patang kali ini. Ada Legimin Raharjo. Nyek Nyobe. Belakang dia. Berikan kepada Tema Mursadat. Dan kali ini kepada Nova Fafa Arianto. Masih Nova Arianto. Ya, kita melihat bagaimana permutasi bola yang dimainkan dengan sangat-sangat rajin oleh para pemain dari kubu kedua tim. Dengan juga satu pola. Oh! Sebuah pelanggaran, kita lihat inilah dia bagaimana overlapping dari seorang Hamka Hamzah. Ya, sebuah ganjaran yang setimpal untuk apa yang dilakukan oleh Nova Arianto ketika Hamka dalam situasi advantage tadi. Kartu kuning pertama beredar dikeluarkan oleh wasit Anang Suryana, wasit asal Jakarta yang memimpin jalannya big match di malam hari ini. Ladia Nova Arianto penerima kartu kuning perdana. Ada nama Ronald Fagundes bersiap-siap di depan bola kali ini. Apa yang akan dilakukan oleh Ronald Fagundes? Umpan saya ke tiang jauh kali ini. Masih berhasil dipotong bola tadi oleh Nyek Nyobe. Inilah dia Christian El Loco Gonzalez. Penyerang yang memulai karirnya pada tahun 2003 bersama PSM Makassar. Kembali kali ini sundulan masih pelan sebelum menemui sasaran. Rafael Bastos kali ini
Gagal tadi dan kali ini bola dikejar oleh Aris Indarto. Masih Aris Indarto kepada Usep Munandar. Kembali lagi kepada Aris Indarto dan melebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Salim Alaidrus, Nova Arianto. Kerjasama dari anak-anak Persib. Pelanggaran kali ini dari Usep Munandar. Ya, sebuah gangguan tadi untuk ball screening yang juga dengan sangat bagus diterapkan oleh Zainal Arif. Menarik sekali Rendra dan Ardimen ya, bahwa pertandingan malam hari ini sama-sama mengandalkan lapangan tengah. Jarang sekali mereka memberikan umpan-umpan panjang. Serangan sama-sama dibangun dari kaki ke kaki. Betul. Dan ini sangat menarik karena dalam pertandingan begini siapa lini kedua yang akan bisa menembus dari belakang akan bisa mencetak gol. Ya, itu kita sebut tadi bagaimana permutasi bola lebih banyak beredar di second line. Ya. Nyek Nyobe kencang tendangannya dan masih berada di samping kiri dari gawang Marcus Harrison. Sebuah percobaan dari Nyek Nyobe, si anak hilang yang sempat merasakan Persela Lamongan di putaran kedua Liga Indonesia musim lalu. Bila dia Marcus Harrison, penjaga gawang tim nasional Indonesia. Berhasil potong kali sebuah tendangan. Kita lihat bagaimana blunder dari seorang Marcus Harrison hampir saja dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak dari Bandung. Ya, kita pikir dalam situasi seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi suatu malapetaka kalau memang tidak bisa dicermati dengan sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana kesalahan-kesalahan kecil bisa menyodorkan sesuatu yang membahayakan buat siapapun. Pada ke dalam kali ini, Salim Alaidrus kepada Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas cukup baik kepada Rafael Bastos kali ini. Masih Rafael Bastos, kita berusaha melewati Aris Indarto. Ke tiang jauh, udah peluang tentunya. Masih berada di atas gawang Marcus Harrison. Terjadi perebutan bola dari dua pemain Persib Bandung. Ya, kita lihat bagaimana satu set piece yang dilakukan Rafael Bastos. Dan sundulan yang juga jitu yang dilepaskan oleh Zainal Arif. Menaik tipis di atas Mr. Marcus Harrison. Ya, satu skema yang klasik betul, Ya. Bung Ardimen, Bung Rendra ya, bahwa serangan dibangun dari lebar lapangan, kemudian melakukan umpan ke tengah dan diakhiri dengan sebuah sundulan. Suatu peluang yang bagus sekali didapat oleh Persib. Dan musim lalu kedua tim ini bertemu dalam partai home dan away di wilayah 1 atau wilayah barat Liga Indonesia, di mana di pertandingan yang berlangsung di Kediri, Kediri berhasil unggul 2-0 atas Bandung lewat 2 gol Budi Sudarsono yang tidak dimainkan di babak pertama ini. Sedangkan dalam partai kandangnya Persib Bandung mampu menaklukkan Persik Kediri dengan skor 2-0, juga lewat 2 gol dari pemain yang tidak tampil di malam hari ini, yaitu Christian Bekamenga. Bagaimana El Loco Gonzalez benar-benar menjadi kawan dari Nyek Nyobe. Begitu akrab mereka di lapangan, tidak diberikan space atau juga ruangan bagi El Loco Gonzalez oleh Nyek Nyobe. Potong bola tadi Nova Arianto. Ya, kita lihat ada sebuah gangguan untuk pergerakan atau intercept dari Nova Arianto. Mahyadi Pangabean. Suwita patah, kita lihat. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali kali ini bagi Macan Putih Kediri. Mahyadi Pangabean akan lakukan. Masih Mahyadi Pangabean. Pelan saja dia tadi kepada Ronald Fagundes. Ke belakang kepada Usep Munandar. Usep Munandar berikan kepada Hamka Hamzah. Legimin Raharjo kali ini kembalikan kepada Hamka Hamzah. Suswanto cukup kosong. Sayang sekali kita lihat. Maksudnya kepada Kusnul Yuli Kurniawan. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, kita bisa saksikan bagaimana Arkan Yuri mempersiapkan seorang pemain yaitu Saktiawan Sinaga. Kusnul Yuli kembali kali ini. Langsung saja menuju ke tiang jauh, sayang sekali.
Apakah ini menjadi sebuah strategi baru melihat bagaimana Christian El Loco Gonzalez sepertinya sangat sulit menembus pertahanan Bandung dengan seorang diri. Paling tidak dalam durasi pertandingan mencapai 15 menit, El Loco seperti bertarung sendirian di depan. Dan tentu El Loco butuh salah satu tandem untuk mendampingi dia dalam melakukan gebrakan di lini belakang Persib Bandung. Saya melihat kemungkinan besar Susuanto akan ditarik keluar oleh Arcan Yuri dengan menyuntikkan Sakti Sinaga untuk lebih mempertajam daya gempur dari anak-anak Kediri. Ya, tidak jalannya strategi Persib untuk menyerang melalui ini kedua ini juga tidak terlepas dengan disiplinnya pemain-pemain Persib. Begitu kalah bola langsung mereka turun ke bawah sehingga memang sulit bagi Christian di depan sendirian karena pemain lini kedua Persib tidak bisa untuk naik ke depan. Tadi kita lihat dalam suatu momen di mana Hamka Hamzah yang harus naik ke depan. Kembali kali ini Hamka Hamzah. Ya, sementara ini Saktiawan Sinaga bersiap-siap di pinggir lapangan. Salim Al-Idrus kepada Zainal Arif. Umpan kepada pergerakan yang dilakukan tadi oleh Rafael Bastos. Kali ini bola Suita patah kepada Lorenzo Cabanyas. Kembali kali ini Zainal Arif. Masih Zainal Arif. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Sepertinya memang tadi terlihat bola melewati garis. Ya, Susuanto digantikan oleh Saktiawan Sinaga. Ya, persis seperti apa yang kita duga. Susuanto memang ditarik keluar akhirnya oleh Arcan Yuri dengan menyuntikkan Saktiawan Sinaga. Dan dipastikan juga akan terjadi perubahan format dalam komposisi anak-anak macan putih Persik Kediri. Dan sekaligus akan juga berubah format pertahanan daripada Persib Bandung. Wow, umpan daerah menuju kepada Zainal Arif. Karena sekarang Persik bermain dengan dua striker, tentu saja bahwa pertahanan dari Persib Bandung juga membutuhkan dua stopper. Hamka Hamzah kita lihat berikan bola kepada Saktiawan Sinaga. Pemain yang tampil gemilang dan mencetak gol perdananya di musim ini ketika mereka bermain seri dengan Pelita Jaya. Umpan kali ini berhasil dipotong Tema Mursadat. Ladia Tema Mursadat mantan penjaga gawang Persik Kota Tangerang. Hasil dikuasai oleh Rafael Bastos kali ini. Masih Rafael Bastos kerjasama dia dengan Zainal Arif, Lorenzo Cabanyas kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira kali ini berusaha melewati Mahyadi Pangabean. Ronald Fagundes membantu pertahanan. Kali ini Waluyo kembalikan lagi kepada Hilton Moreira. Berhasil diintersep dengan baik oleh Mahyadi Pangabean. Ya, tarik menarik Hilton Moreira dan juga Mahyadi Pangabean. Ya, kita melihat bagaimana penampilan kedua tim benar-benar memainkan sepak bola yang sangat sabar sambil menantikan sebuah celah, sebuah kesalahan yang sekecil apapun yang kemudian mereka bisa memaksimalkannya. Kusnul Yuli berikan bola kepada Saktiawan Sinaga. Meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia Saktiawan Sinaga. Kembalikan lagi kepada Kusnul Yuli. Umpan kembali ke dalam kotak penalti. Berhasil kita lihat. Tarik menarik. Bagaimana Ronald Fagundes tadi. Suatu trik yang biasa dalam sepak bola. Ya. Kita lihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Ronald Fagundes untuk Hilton Moreira. Tapi cukup mengagetkan pada pertandingan hari ini di mana Hilton terlalu main turun ke bawah sehingga supportnya terhadap dua striker Persib Bandung yaitu Zainal Arif dan Bartos tidak terlihat. Karena sampai ke kotak penalti pun Bartos turun, Hilton turun. Tenang bebas kali ini akan dilakukan oleh Tema Mursadat bagi Persib Bandung. Di mana Persib Bandung memang sedikit mengalami permasalahan dengan jumlah kemasukan. Mereka telah kemasukan 9 gol dalam 4 laga di awal Jarum Indonesia Super League musim ini. Iya, mereka sangat-sangat defisit dalam 4 penampilan pertamanya.
Kita tahu Persib menang besar dalam aksi perdana ketika mereka membekap Persela Lamongan dengan skor telak 5-2 untuk kemudian kalah beruntun dalam 3 aksi berikut dengan goal different yang juga minus. Iya. Lihat Bung, permainan Persik dari wilayah kanan ke wilayah kiri, betul-betul mereka akan menusuk Persib ini dari lebarnya lapangan. Dan sejauh ini kita lihat bagaimana Nyek Nyobe juga tetap konsisten dengan disiplinnya untuk terus memarking pergerakan dari El Loco Gonzalez. Dan jangan lupa juga bahwa disinilah juga Suwita Pata untuk berkonsentrasi melihat dari Saktiawan Sinaga. Betul. Karena Iya. Saktiawan Sinaga kelihatannya menjadi striker lobang di belakang sedikit daripada Christian Gonzalez. Mahyadi Pangabean kali ini bagi Persik Kediri. Masih berhasil dipotong kali ini oleh Nyek Nyobe. Lorenzo Cabanyas, masih Lorenzo Cabanyas. Berikan bola dia kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif kali ini sebuah tendangan keras dari Zainal Arif. Iya. Memberikan sebuah shock terapi kepada Marcus Harrison. Ya, saya pikir ini satu hal yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang Zainal Arif. Kita lihat dengan space yang bagus dan jarak tembak yang ideal. Dia dengan berani melepaskan satu tendangan yang meskipun statusnya spekulatif, tapi paling tidak Itulah yang diharapkan dari Iya. seorang striker. betul. Kembali dari sektor sebelah kiri melalui Mahyadi Pangabean, anak-anak Kediri berusaha menggempur Bandung. Kali ini Ronald Fagundes, backheel dia kepada Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean, umpan ke dalam kotak penalti, sebuah sundulan kali ini yang coba dilakukan oleh Saktiawan Sinaga. Masih belum menemui sasaran dari gawang Tema Mursadat. Kembali dengan gawang kali ini bagi Persib Bandung. Jadi perebutan bola. Halau saja. Ya, sejauh ini permainan masih imbang. Masing-masing kesebelasan memiliki peluang dan juga silih berganti dalam menyerang. Dan kedua pelatih juga sama-sama menerapkan strategi untuk bermain hati-hati. Dan kita tahu bahwa beberapa kali pertandingan Jaya Hartono memaksa pemain-pemainnya untuk ofensif. Tadi malam hari ini kelihatannya sedikit bermain hati-hati, imbang antara bagaimana menyerang dan juga bagaimana bertahan. Kita lihat Hilton sendiri juga tidak terlalu diforsir Iya. untuk main ke depan. Saya pikir ada pelajaran penting dan berharga yang mereka bisa analyze dari 3 penampilan terakhir mereka yang semuanya tanpa kemenangan, dan mereka pun hadir di Stadion Manahan dengan situasi stamina yang tidak begitu bagus. Boleh jadi sikap hati-hati dari Jaya bisa dimaklumi. Tapi Jaya dan juga Persib tentu saja membutuhkan sesuatu yang menarik untuk membuat tersenyum para bobotoh mereka. Dan itu artinya adalah sebuah kemenangan. Dengan status sebagai tuan rumah semu maksud saya Rendra. Ya. Dan juga inilah dia Eka Ramdhani yang belum terlihat perannya Iya. sejauh ini di lapangan tengah dari Persib Bandung. Hamka Hamzah berhasil kali ini direbut bola melalui Salim Alaidrus kerjasama dengan Lorenzo atau Rafael Bastos. Kali ini peluang tentunya cukup kosong. Eka Ramdhani masih berhasil diblok oleh para pemain belakang dari Persik Kediri. Rafael Bastos kali ini duel dengan Mahyadi Pangabean. Iya, pelanggaran dari Mahyadi Pangabean terhadap Rafael Bastos. Saya kira akan berbuah kartu kuning, ya. Karena tindakan Mahyadi itu menjegal Bartos yang seharusnya bisa lewat Ya. dari jagaannya. Kalau tadi Bartos lewat cukup berbahaya bagi pertahanan Persik. Ya, sebuah situasi yang menguntungkan. Kita lihat bagaimana Rafael Bastos bisa melewati Mahyadi dan sebuah jegalan dari Mahyadi menghentikan gerakan yang advantage dari Rafael Bastos. Set piece, Rendra, kita nantikan bagaimana Lorenzo Cabanyas bisa memaksimalkan ini sebuah peluang. Masih gagal kali ini anak-anak dari... Ya, kali ini Nyek Nyobe berada di depan bola. Masih Nyek Nyobe berhasil menguasai bola untuk Bandung. Masih Nyek Nyobe dibayang-bayangin dia oleh Ronald Fagundes. Hasil tadi bola diblok oleh Ronald Fagundes. Dan kali ini lemparan ke dalam bagi Persik Kediri.
Inilah dia Nyek Nyobe. Mahyadi Pangabean telah mencetak 1 gol selama ini buat Persik Kediri ketika mereka menang atas Persita Tangerang. Kembali lemparan ke dalam. Ada Haryanto. Ronald Fagundes kali ini. Masih Ronald Fagundes dibayang-bayang oleh 2 pemain. Kita lihat Hilton Moreira. Eka Ramdhani kali ini. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Lebar dia kepada Salim Alaidrus. Salim Alaidrus duel dengan Kusnul Yuli. Suwita Patah. Kita lihat di sektor kanan, Hilton tidak pernah untuk meminta bola, Rendra. Jadi kosong sekali di sektor kanan wilayah Persib. Karena Hilton memang seperti ingin berduel dengan Fagundes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Persib Bandung. Ya, kita lihat. Selalu Hilton menjaga Fagundes. Bagaimana kali ini? Bola berhasil dikuasai oleh Christian El Loco Gonzalez. Kerjasama dia dengan Ronald Fagundes. Kali ini kembali El Loco Gonzalez berikan Bahaya kepada ini, Ronald Fagundes. ya. Tentunya kali peluang bagi Persik Kediri. Terjadi pergumulan di depan gawang. Masih El Loco. Kita lihat kali ini berebut bola dengan Legimin Raharjo. Dan Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean. Kembali bagaimana sebuah serangan balik anak-anak Kediri. Masih berhasil dipatahkan tadi. Kita lihat bagaimana wajah lelah dari seorang Eka Ramdhani. Kelihatan sekali perjalanan panjang melelahkan mereka dari tanah Papua, menguras stamina seorang Eka. Kurang begitu eksplosif memang penampilan Eka pada malam hari ini. Kembali sepertinya kartu kuning akan beredar dari wasit Anang Suryana. Ya, kali ini diberikan kepada kapten kesebelasan Haryanto. 3 kartu kuning telah beredar. Masing-masing untuk Nova Haryanto dan juga Mahyadi Pangabean. Ronald Fagundes kali ini dari Persik Kediri. Eka Ramdhani. Lorenzo Cabanyas maksudnya kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira terlalu deras meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persik Kediri. Ya, sepertinya memang ada instruksi khusus dari Jaya untuk Hilton Moreira untuk terus memberikan atensi pada setiap pergerakan dari Ronald Fagundes. Dan ketika mereka menguasai bola, sektor kanan dari... Atau mungkin sengaja para pelatih mematikan dua-duanya pemain-pemain dikorbankan maksudnya. Dikorbankan, ya. ya. Bagaimana? Bagi Jaya Hartono yang penting Fagundes tidak kreatif. Ya. Begitu juga Biarlah dia kehilangan seorang Biarlah Hilton dia, Moreira. ya. Yang penting kreativitas Persik karena di second memang line kalau lewat Fagundes bisa menguasai bola, umpan-umpannya tidak tertahan. Ya. Duel Latin tentunya terjadi antara Uruguay dan Brasil. Ronald Fagundes menghadapi Hilton Moreira. Oh, Rafael Bastos kali ini. Masih Rafael Bastos. Kita lihat Bastos. Suwita Patah. Masih Suwita Patah. Pelan saja dia kepada Lorenzo Cabanyas. Nova Haryanto maju dia. Maksudnya melakukan 1-2 touch tadi. Balik lagi kali ini. Suwita Patah ke tiang jauh menuju kepada Hilton Moreira. Sundulan tadi dari Rafael Bastos yang memotong bola yang menuju Hilton Moreira. Masih belum sempurna. Inilah dia Rafael Bastos dan Jaya Hartono bersama asisten pelatih Robi Darwis. Kita lihat Jaya Hartono, pelatih yang sukses mengantarkan Persik Kediri menjadi juara di Divisi 1 pada tahun 2002 dan juga juara Liga Indonesia tahun 2003. Ya, peluang ini tentunya. Ini sebuah penalti dan sebuah penalti tentunya bagi Persib Bandung. Pasti. saya pikir ini sebuah kesalahan yang sangat fatal dari seorang Aris Indarto. Kita melihat bagaimana situasi yang advantage dari Rafael Bastos dan Aris.
Ini dia lihat. Kita lihat dalam tayangan ulang. Iya. Kita juga salut dengan gerakan dari Bartos, bahwa gerakannya dia berhenti sebentar. Kita lihat dia berhenti sebentar. Iya. Habis itu dia melakukan gerakan lain. Itulah yang merangsang pemain belakang untuk melakukan tackling. Ya, saya pikir ini sebuah kecerdikan dalam tanda Ya. kutip dari seorang Bastos. Bagaimana dia menghentikan sebuah gerakan dan dalam hitungan sepersekian detik kita lihat bagaimana Aris Indarto terpancing untuk melakukan sebuah sliding dan itu terjadi di depan mata wasit. Apakah Rafael Bastos bisa kembali mencetak gol yang kedua juga melalui titik putih ketika mereka kalah dari Persija Jakarta pun Rafael Bastos, kita lihat Rafael Bastos dan sebut dengan gol! Rafael Bastos, penyerang asal Brazil, berhasil mencetak gol keduanya bagi Persib Bandung dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Persik Kediri. Iya. Iya, Markus kalah dalam duel kali ini. Markus mencoba untuk berspekulasi melihat bola ke sebelah kirinya, tapi Bartos hanya menendang bola ke kanan. Lihat, kalaupun Markus berdiri saja, itu bola pasti bisa ketangkap. Tapi makanya saya katakan bahwa Markus kalah dalam duel kali ini. Dia Iya. tertipu. Meskipun drama penalti adalah sebuah perjudian, kita melihat bagaimana keyakinan dari seorang Bastos mengeksekusi penalti ini ke centering, bukan ke sektor kiri atau sektor kanan dari gawang Markus. Dan Markus pun juga sudah tertipu dengan gerakannya sendiri. Pelanggaran dari Kusnul Yuli terhadap Suwita Patah. Tenang bebas kali ini. Dan ini juga merupakan peringatan atau tidak harapan dari Boboto Persib bahwa Persib harus hati-hati, jangan lagi bermain terbuka, karena berapa kali Persib sudah mendapat unggul, Ya. kemudian bisa berbalik karena mereka terlalu percaya diri bermain terbuka. Ya, Salim Aledrus kali ini kembali peluang. Bahaya! Go! Kembali Rafael Bastos menjadi bintang di malam hari ini dari Stadion Manahan Solo. Pesan dari Brazil, Rafael Bastos membawa 2-0 keunggulan dari Persib Bandung atas Persik Kediri. kita melihat bagaimana sebuah set piece yang dilepaskan oleh Salim Alaidrus dan Bastos membalikan badan, melakukan sebuah tendangan first time. Ini dia, indah sekali. Dan tendangannya kembali merobek Ya, gawang kita lihat Markus. kosong sekali pertahanan tengah dari kesebelasan Persik, di mana Bartos dengan tenang bisa menyusup dari kanan, menyambut bola yang jatuhkan oleh Salim Idrus, dan tentu saja Bartos dengan sekali kontrol yang manis sekali melakukan gerakan tendangan bicycle kick. Gol ketiga dari Rafael Bastos dan kali ini membuatnya masuk dalam jajaran top skor kedua dengan 3 gol. Berada di bawah Christian El Loco Gonzalez dan juga seorang nama yaitu Cristiano Lopez. Masih terjadi perebutan bola kali ini. Hilton Moreira. Cukup rajin Hilton hari ini. Iya. Ya, kali kita ini Hilton lihat. Moreira cukup kita lihat. berbahaya. Oh, bisa berbuah kartu kuning lagi. Bisa Ya. berbuah kartu kuning lagi. Ya, karena sebenarnya kalau lolos tadi bisa berbuah. Kartu merah bahkan. Saya lihat. Oh, kartu merah Ya. untuk Usep Munandar. Iya, karena gerakan Hilton tadi, kalau seandainya tidak dijegal oleh Usep, maka Hilton bisa langsung berhadapan dengan kiper. Dan saya tadi hanya menebak kartu kuning, rupanya wasit lebih memilih kartu merah, Rendra. Itulah dia Usep Munandar, pemain yang harus keluar lapangan dalam big match di malam hari ini. Sebuah pelanggarannya, ya, terhadap Hilton Moreira. Satu keras. Bola di mana, kaki kemana, Rendra? Inilah dia Bola di bagaimana. atas, kaki ke perut, ya. Hal itulah yang membuat wasit Anang Suryana harus mengganjar dengan sebuah kartu merah langsung terhadap Usep Munandar. Ya, sebuah risiko untuk sebuah aksi yang kita lihat agak sedikit konyol diperagakan Usep Munandar. Bertarung dengan 10 nama untuk sekitar 60 menit ke depan. Bahkan Kembali tendangan dari Hilton Moreira atau Dalam- Salim Aledrus. dalam situasi tertinggal 0-2,
satu hal yang memberatkan tentu saja buat Tentu anak-anak saja Macan satu Putih Kediri. angka atau satu skor yang tadinya di luar perkiraan kita. Ya, Ya. kita lihat satu Kembali lagi lagi. kali ini Zainal Arif, masih Zainal Arif kita lihat. Masih Zainal Arif berhasil tidak yang memberikan tadi oleh Aris umpan Indarto. kepada Bartos ya. Lorenzo Cabañas, masih Lorenzo Cabañas kembali kali ini. Masih ada Mahyadi Panggabean dan terjadi perebutan bola. Pelanggaran tadi memang terlihat dan sudah berada dalam posisi offside. Itulah dia sebuah serangan dari Persib Bandung. Kembali kali ini melalui Ronald Fagundes. Anak-anak Persik Kediri yang harus bermain dengan 10 pemain. Mencoba membangun serangan. Lagi Mindra Harjo. Masih lagi Mindra Harjo kali ini. Coba berikan kepada El Loco Gonzalez. Pelanggaran tadi. Gagal. Kita lihat kerjasama dari Saktiawan Sinaga dan juga El Loco Gonzalez. Eka Ramdhani langsung saja maksudnya tadi kepada Lorenzo Cabañas. Perebutan kali ini masih berhasil direbut oleh Lorenzo Cabañas. Dorong saja kita lihat Lorenzo Cabañas kepada Rafael Bastos. Ada Hamka Hamzah, masih Rafael Bastos kali ini. Umpan kita lihat melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Hilton Morera peluang ini. Sebuah peluang dari Zainal Arif tipis di samping kanan dari gawang Marcus Harrison. Ya, sesuatu yang menarik yang bisa kita cermati adalah ketika bagaimana Zainal begitu bebas, sama sekali tidak ada marking dari lini belakang Persib. Ada pertanyaan di mana Aris Indarto, di mana Hamka Hamzah? Karena Zainal begitu bebas. Itu adalah sesuatu hal yang mencengangkan tentu saja buat anak-anak Persib Bandung. Ketika bagaimana mereka tiba di Solo dalam situasi yang serba defisit. Defisit secara stamina, menyerah kalah dalam 3 aksi terakhir mereka, dan juga defisit dalam perolehan gol memasukkan dan kemasukan. Tetapi bertarung melawan Persik yang jauh lebih fresh, yang tiba lebih awal di Solo. Mereka bisa leading dengan skor sementara 2-0 saat ini. Ronald Fagundes kali ini kembalikan kepada El Loco Gonzalez. Salim Aledrus kali ini melakukan sebuah serangan balik, counter attack bagi Persib Bandung. Kita lihat bagaimana sebuah serangan dibangun, dorong saja, berikan ke bola kepada Zainal Arif. Ada Aris Indarto, perebutan terjadi. Mahyadi Panggabean berusaha mengawal, kali ini kembali Salim Aledrus. Eka Ramdhani yang dituju, masih ada Hamka Hamzah yang berhasil memotong bola. Hamka Hamzah kali ini keluar dari jepitan Eka Ramdhani tadi. Kembalikan kali ini Hamka Hamzah terus dibaik-baiki oleh Suwita Pata. Masih Hamka Hamzah. Sebuah usaha yang saya kira sangat tidak baik sekali dari Hamka Hamzah, sehingga akhirnya berbuntut kepada berbahayanya lini belakang keseluruhan Persik. Lihat di mana ditinggal oleh Hamka Hamzah. Rafael Bastos. Kembali kali ini datang Hilton Morera. Hilton Morera, masih Hilton Morera, kita lihat. Lorenzo Cabañas. Salim Alaidrus. Sayang sekali kita lihat bagaimana permainan anak-anak Bandung yang memang sudah mulai menguasai jalannya pertandingan. Iya, terlihat keteter sekali anak-anak Persik Kediri setelah mereka kehilangan Usep Munandar. Dan anehnya Bung Ardimen, mereka tetap berani bermain untuk menyerang, dan ini tentu saja menguntungkan bagi Persib Bandung. Di mana tadi bermain 11 dengan 11, bahwa pemain-pemain Persik agak hati-hati ke depan. Tapi sekarang dengan 10 pemain, mereka justru biar berani masuk ke lapangan pemain Persib dengan 5 atau 6 pemain. Nova Arianto kepada Eka Ramdhani, kali ini Lorenzo Cabañas. Sebuah tendangan dari Lorenzo Cabañas. Sebuah percobaan masih berada di atas mistar dari Marcus Harrison. Ya, kita tahu bagaimana kehilangan seorang Danilo Fernando ternyata memberikan arti banyak buat Persik Kediri. Mereka seperti agak sedikit pincang di lini kedua. Dan kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi dengan Budi Sudarsono. Tapi paling tidak keputusan Arcan Yuri untuk memplacing hanya seorang Christian Gonzalez sendirian di depan ternyata berakibat fatal. Dan menarik terlalu cepat untuk melakukan sebuah pergantian pemain pada menit ke-15 tadi dengan menarik keluar Suswanto dan memasukkan Saktiawan Sinaga.
ternyata juga tidak memberikan satu kontribusi yang maksimal buat Persik Kediri. Bola kali ini bagi Persik Kediri, Hamka Hamzah dilakukan kepada Ronald Fagundes. Mahyadi Pangabean, kita lihat Mahyadi maksudnya kepada Haryanto. Kita lihat reaksi dari Arkan Yuri yang menghadapi pasukan mantan anak asuhnya. Iya. Lemparan ke dalam kali ini kembali dipotong oleh Aris Indarto. Kita tahu tahun 2006 Persik Kediri merebut kampion Liga Indonesia di stadion ini, Rendra, di Stadion Manahan. Tetapi kenangan manis itu sepertinya berbanding terbalik dengan pencapaian mereka pada malam hari ini. Paling tidak dengan status sementara. Sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung, dan ini tentunya peluang bagi Persib Bandung yang biasa memanfaatkan bola-bola mati dari sepak pojok, yaitu Nova Arianto. Iya. Akankah Nova Arianto menambah pundi-pundi golnya melalui sundulan kepalanya? Kita lihat Nova Arianto sudah Iya. berada dalam kotak penalti. Kali ini Lorenzo Cabanyas yang bersiap-siap akan melakukan sepak pojok bagi Persib Bandung. Sudah lakukan kali ini, dan kita lihat bagaimana Nova Arianto menyambut sepak pojok dari Lorenzo Cabanyas. Masih belum menemui sasaran. Terkadang kita lihat bagaimana set piece lewat sebuah sepak pojok. Nyek Nyobe dan juga Nova bergantian untuk beredar di kotak penalti lawan. Sejauh ini Nyek Jome cukup berhasil untuk menjaga Christian Gonzalez. Tapi saya pernah berbincang-bincang dengan Christian Gonzalez. Menurut dia hanya 1 menit Pak lawan saya lengah, saya cukup bisa untuk mencetak gol. Jadi dengan kata lain bahwa sepanjang pertandingan ini Nyek Jome harus waspada terhadap pergerakan Christian Gonzalez. Haryanto kali ini. Balik lagi Haryanto menuju Kusnul Yuli. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Langsung saja Suwita patah. Dan kali ini berada dalam posisi berbahaya, terbaik cukup kali bagaimana berbahaya. Rafael Bastos. Sayang sekali tendangannya masih terlalu lemah. Iya. Gagal Rafael Bastos menambah pundi golnya. Ya, kita melihat bagaimana gerakan atau bahasa tubuh dari seorang Bastos. Sepertinya dia ada keinginan untuk melakukan sebuah bola lob, tetapi tidak connect dengan apa yang dia lakukan. Oh, kartu kuning kita lihat untuk Waluyo. Hujan kartu terjadi di babak pertama. Inilah dia kartu kuning keempat yang telah dikeluarkan oleh wasit Anang Suryana. Katanya malam hari ini wasit cukup bermurah hati memberikan kartu kuning, Rendra. Iya. Kusnul Yuli. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Sebelah kanan dia kepada Waluyo atau juga Hilton Moreira. Kali ini Rafael Bastos. Suwita patah. Mulai dapat mendikte pemain-pemain Persib. Ya, lebih jauh lebih memegang kendali permainan, lebih dominan, dan mereka juga terlihat benar-benar memaksimalkan keunggulan dalam soal komposisi pemain. Seperti pepatah kuno yang mengatakan sebuah tim yang terdesak akan mengeluarkan tenaga ekstra atau juga sebuah tenaga yang tidak diduga, dan hal ini seperti yang terjadi di babak pertama bagi Persib Bandung. Mereka tampil cukup baik dan berhasil unggul 2 gol atas Persik Kediri. Hasil dari dipatahkan oleh Waluyo, sebuah umpan yang dilakukan oleh Saktiawan Sinaga untuk Christian El Loco Gonzalez. Saktiawan Sinaga terus mencari celah dari pertahanan Persib Bandung.
Nyek Nyobe kali ini. Rafael Bastos yang dituju. Ada Hamka Hamzah. Kembali kali ini bola Rafael Bastos. Lorenzo Cabanyas. Ada Aris Indarto. Masih kita lihat Lorenzo Cabanyas. Lorenzo Cabanyas baing-baing oleh Kusnul Yuli. Ya, kembali satu set piece. Kita menantikan bagaimana Cabanyas bisa memberikan satu assist yang Tentu saja maksimal. Nova sudah siap-siap di mulut gawang, Bung Ardimen. Ya. Dan jangan lupa ada juga Arif di sana dan juga ada Bastos yang juga cukup lihai menyebut umpan-umpan atas. Hasil diamankan dengan baik oleh Marcus Harrison. Kembali sepak pojok yang dilakukan oleh Salim Al-Aidrus untuk Persib Bandung. Masih ada Eka Ramdhani. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Kali ini bola masih untuk Persib Bandung. Salim Al-Aidrus kepada Eka Ramdhani. Suwita Pata berikan ke belakang dia. Nova Arianto kembali lagi kepada kapten ke-11 Suwita Pata dan Iya, kali ini karena tidak ada dorongan dari lini kedua sehingga mudah sekali pemain-pemain Persib memainkan bola di lapangan tengah. Dan juga kita lihat bahwa boleh kita katakan di babak pertama ini tidak kerja kerasnya kiper Tema Mursada. Ya, praktis tidak ada ujian-ujian yang berarti buat Tema Mursada. Nyek Nyobe terus-menerus menjadi teman setia bagi Christian El Loco Gonzalez. Ya, ini satu kunci penting untuk dominasi Persib sepanjang babak pertama ini. Ketika bagaimana El Loco Gonzalez terus dimatikan oleh Nyek Nyobe dan Hilton juga sukses memandekan pergerakan dari Ronald Fagundes. Mahyadi Pangabean. Masih Mahyadi Pangabean kali ini. Legi Mindra Harjo. Kembalikan kepada Mahyadi Pangabean. Kerjasama cukup apik. Ronald Fagundes kali ini. Ya, peluang dari El Loco Gonzalez dan Tema Mursadat. Kerja keras dia kali ini, Rendra. Ya. Dimana memang harus keluar Tema Mursada karena begitu bola memantul di mana Mahyadi juga melakukan gerakan ke depan, mau tidak mau memang kita lihat dalam tayangan lambat bahwa seorang kiper mau tidak mau harus kejar mengeluar bola ketika pemain-pemain belakangnya sudah salah langkah. Dalam tayangan lambat bagaimana perebutan bola antara Mahyadi Pangabean dan juga Tema Mursadat. Masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Kita lihat bagaimana seorang Tema Mursadat. Iya, selain soal keputusan berani dari Tema untuk cepat mengambil keputusan keluar meninggalkan sarangnya, saya juga mencatat satu hal lain bagaimana Nyek Nyobe sama sekali tidak memberikan space buat pergerakan dari El Loco Gonzalez. Inilah dia reaksi body language dari seorang Jaya Hartono. Ya, sudah berhasil berdiri kembali Tema Mursadat dan kelihatannya Tema Mursada seperti istilah tinju, save by the bell. Akan berakhir pertandingan. Ya, wasit Anang Suryana asal Jakarta baru saja meniupkan peluitnya menandakan babak pertama big match dari Stadion Manahan Solo, lanjutan Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung atas Persik Kediri sementara ini unggul 2-0 lewat 2 gol dari Rafael Bastos, penyerang asal Brasil yang berhasil mencetak 2 gol di malam hari ini dan mencetak 3 gol secara keseluruhan dalam ajang Jarum Indonesia.
Sudah. Hei! Tarik! Sudah! Bargoy. Dua kali. Ya tenang ya. Tenang, jangan bunyi. Kita kasihkan belakang aja. Ya, dari situ ya. Tenang, berani coba. Satu yang jangan kasar. Jangan kasar. Tenang, oke. Bisa.
Bel, 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 bel. Ambil. Perhatikan dia. Okay! Go! I go! Hey! Go, baby!